Nah, kalau dibandingkan dengan sekarang kan kita sudah jadi anggota DPRD. Iya, iya. Nah, nilai-nilai itu harus tetap kita jaga. Iya, betul. Ya. Nilai-nilai yang beta kan bukan politisi TikTok, bukan aktivitas di sana itu tidak memiliki izin dan tidak juga memiliki AMDAL. Oleh karena itu langkah pertama saya usulkan pimpinan adalah meminta untuk menghentikan seluruh aktivitas yang dilakukan bersama. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Kembali bersama saya Andri Fokobun di channel saya Lokal Foka. Hari ini katong ketemu sama katong punya Abang Rafiq Akbar Arifuddin. Abang, sebelumnya terima kasih sangat sudah disediakan waktu para katong ketemu, para katong bincang-bincang hal selama ini yang mungkin beta mungkin agak lama beta ngobrol dengan Abang bahwa beta tertarik tuh dengan Abang pun rekam jejak. Bukan masalah saat Abang menjadi seorang anggota dewan, tapi bagaimana dalam usia segitu Abang betul-betul fight sampai di posisi ini. Abang kita mau tanya-tanya dong, Abang latar belakang ini. Abang tumbuh dengan besar tuh di mana? Spesifiknya di kota ini. Ya, terima kasih. Beta itu tumbuh besar di Arslobar, di Arslobar di Kelurahan Nusaniwe, tepatnya di Pohon Mangga. Masa kecil masih di Talake, dah. Siap. Masih sama Abah sama Umi tinggal di Talake di rumah opa. Siap. Terus don dua rumah kontrak di Silale, di belakang apa ya? Dulu ada warnet di situ. Nah di situ lalu kemudian bikin rumah di Arslobar Pohon Mangga. Cukup lama tinggal di sana, sampai sekarang rumah masih ada di atas. Nah tinggal di sana dengan kondisi yang lingkungan yang ada di sana ya membentuk karakter. Ya betul Abang. Kita di sana lah. Sampai sekarang seorang masih bilang jalur Gaza. Tapi memang tumbuh dalam lingkungan seperti itu. Tergantung kita memanfaatkannya. Memang mungkin ya zaman seperti itu masih kuat indoktrinasi, ideologisasi, lalu soal isu yang masih terbatas. Betul. Sehingga konstruksi isunya itu sangat membuat kita itu benar-benar menjadi laki-laki yang harus bertarung dengan hidupnya. Ya, Anda mau mandi harus pikul air sendiri ya. Pada zaman itu tuh air masih jauh kan, masih di bawah kan. Jadi mulai dari angkat dari sumur pergi di pinggir pantai di masjid di Asalama itu. Karena katong pikul air rasa susah, jalan kan belum ada aspal jalan Mas. Jadi kita mandi di pantai aja. Habis berenang mandi air Arslobar ada parigi situ, ya udah beres tuh. Langsung habis mandi basbu langsung tuh. Kadang-kadang sekolah juga kan sing mandi lah itu. Nah, kalau katong mandi kok harus sing ada lah. Tapi kalau musim hujan katong senang karena bak-bak pono tuh jadi. Betul. Lalu itu range dari supaya akan timeline range dari tahun berapa sampai tahun berapa di Arslobar itu? Sampai dengan ini konflik ya. Konflik ya. sampai 99. Beta itu kan, Abang di umur
itu baru 21 ya, 22 ya. Tapi selesai SMA atau selesai? Sudah kuliah, Ya. semester 3 ya. Semester kita kuliah 97, 98, 99 kan konflik. Kita semester 4, semester 5. Nah, sudah kuliah, itu sudah kuliah di Universitas Darussalam Ambon. Sabar Om jam marah beta supaya dia timeline akan. Abang SD di mana? SD Al-Fatah. Oh, SD Al-Fatah. Orang lama memang. SMP-nya? SMP Muhammadiyah. SMP Muhammadiyah. Baru SMA di? SMA Muhammadiyah. Oh, SMA. Lanjut sudah itu. Baru masuk Unpati. Darussalam. Oh, Darussalam fakultas. Tes Unpati Sentambus, ya kan? Ya. Fakultas. Berarti masih kampus Tuleu. Ya kampus Tuleu. Pulang balik tuh, Bang. Pulang balik. Tahun 97 kuliah itu pulang balik. Enak tuh pulang balik. Jarak Ambon Tuleu tuh kan. Jadi ada dia pun kesan-kesan juga tuh. Nah, nanti pas konflik baru katong kos sana tuh karena saya bisa pulang balik. Iya, betul. Nah, kos sana tapi sampai di Darussalam itu cuma sampai tahun akhir 2000 ya. Akhir 99 kalau nggak salah 2000. Iya. Karena jadi beta dan beberapa teman-teman itu kita peduli terhadap kampus yang pasca konflik, lalu ini kan kampus swasta. Siap. Jadi dimiliki oleh yayasan waktu itu. Jadi kami dengan idealisme waktu itu kita memprotes dan sebenarnya kita mengusulkan agar Darussalam ini dibangun, diurus dengan baik-baik. Saya sebagai yayasannya waktu itu kan ini kan yayasan ini kan bagian dari semacam sebenarnya seperti perusahaan aja, ada profit oriented juga, sehingga dia harus dibikin sahamnya, dijual sahamnya, jadi terbuka gitu, jadi diperlakukan layaknya, gitu. Lalu lebih memprioritaskan para alumni, karena dalam pemahaman kami, karena ini kampus swasta, dia harus punya prospek dan futuristiknya harus jelas ke depan kampus seperti apa. Terbukti apa yang Abang Rafiq dong perjuangkan pada saat itu, saat ini kampus-kampus terangkan. Cuma ya kita minta agar alumni yang diprioritaskan, yang mengurus, punya potensi diurusi, dikasih sekolah S2, balik, biar dia mengelola kampus itu seperti dia mengelola dirinya sendiri. Iya, betul. Dan banyak kampus-kampus besar itu besar karena, terutama kampus swasta, itu besar karena memang alumninya. Betul. Hanya ya karena mungkin apa yang kami lakukan, kami demo, itu kudeta kampus itu ada 1 atau 2 minggu itu. Nah, udah kita waktu itu kemudian terjadi persoalan yang sudah tidak usah kita ceritakan. Jadi makanya saya hijrah, saya memilih hijrah ke sebenarnya waktu itu mau ke Malang, gitu kan. Nah, tapi pas sampai di Makassar, gitu, banyak anak-anak Ambon di Makassar. Pas singgah sudah tuh. Tahan sudah di Makassar situ, lalu masuklah di Universitas Muslim Indonesia Makassar. UMI. Gitu. Kalau dari Darussalam sampai di UMI, wah sama-sama belum situ. Sampai UMI selesai tahun 2022, baru balik ke Ambon. Itu. Berarti Abang punya proses berproses dengan organisasi dan lain-lain, kebanyakan berlatar belakangnya dari Abang punya pengalaman kampus di UMI ya. Memang sebelumnya ada dari Ambon, tapi memang sangat berproses tuh di UMI memang. Justru di Darussalam. Oh iya. Justru di Darussalam itu hampir pasti ya membentuk ketong di sana. Dasar karakter itu memang. Jadi di 97 itu ada pilihan antara, kan kita mungkin waktu ospek itu senior-senior udah lihat nih, ini mahasiswa yang potensi, yang punya ini, itu direkrut, didekati. Nah, beta itu didekati ada organisasi ekstra sama intra. Betul. Jadi intra kampus itu Mapala. Ekstra kampus itu HMI. Nah, cuma karena waktu itu, karena yang tadi beta bilang, dari lingkungan yang seperti itu, beta waktu itu tertarik ke Mapala dulu waktu itu. Makanya beta masuklah di Darussalam Mahasiswa Pencinta Alam. Betul. Situ. Di Diklat tahun 97 di situ. Nah, dari situ tahun 99
apa ya, dipercayakan jadi ketua umum sama Pala tuh. Nah, sembari setelah itu ikut basic training HMI. Iya, berproses di HMI. Ya, basic training HMI. Semua pengkaderan kita selesaikan di Ambon. Oh, alah. LK1 HMI cabang Ambon, LK2 HMI cabang Ambon. Nah, baru kita eksodus keluar. Bisa sing sangka abang, maksudnya waktu abang bilang Umi, ya kadang sendiri tahu bahwa mungkin Umi juga pergerakan juga. Ya, padahal ternyata abang memang di Umi kita cuma kasih habis kuliah saja. Basic full karakter semua penenakman memang dari sini abangnya. Tapi Abang Rofik tuh tumbuh dalam keluarga yang bagaimana? Karena Abang Rofik yang sekarang tentu saja yang tadi kau bahas abang dibentuk oleh lingkungan, oleh keluarga. Abang Rofik pada saat itu tuh Abang Rofik yang umur belasan sampai menyentuh umur 20 tuh apa sih yang Abang Rofik pelajari keluarga terutama ya, kasih penanaman nilai-nilai itu apa sampai Abang bisa punya karakter yang begini? Jadi gimana kamu mau jelaskan ya? Iya. Jadi SMA ya, SMA kelas 3 itu sudah ada teman, ada beda teman, bapaknya dosen di Bupati. Kata dua kan sering ke dia rumah, lalu ada buku-buku, itu mulai baca buku-buku, mulai baca buku, lalu dulu kan banyak buku-buku yang dilarang itu kayak C. Enestro, bukunya Tan Malaka. Iya, paham. Udah bilang buku-buku kiri lah. Gitu. Jadi waktu itu dapat Ali Haryati, jadi baca buku Cendekiawan Muslim, Ali Haryati kalau nggak salah gitu. Nah itu mulai baca. Di situ lalu ada dasar-dasar pemikiran sebagainya. Nah begitu di HMI itu dimatangkan tuh, ada namanya cara berpikir ilmiah, diajari bagaimana atau menjadi seorang pemimpin, lalu berpikir kritis, dikasih apa ya, beberapa kasus lalu ketemu coba ini beda. Di kampus aktif di BEM. Nah pernah ikut ikut satu pertemuan mahasiswa di Balikpapan waktu itu. Waktu itu ternyata itu pertemuan Mas Sokiri di sana itu. Waktu itu beta mewakili Darussalam kan waktu itu. Tahun berapa ya? 98 lah kalau nggak salah gitu. Nah itu mulai itu ada pergolakan, ada apa namanya, ditambah di tahun-tahun 97 98 itu gerakan mahasiswa udah mulai jalan. Betul. Belum semasif 98 di itu. Nah jalan mulailah ikut aksi-aksi mahasiswa ya, bagaimana mengkritisi pemerintahan Soeharto, kasus kita termasuk kejadian di depan Kodam Korem sekarang Kodam ya, dulu Korem, kejadian di situ, lalu Tugu Trikora, depan Al-Fatah, kejadian banyak lah yang kita alami saat itu. Nah, terus kemudian di Januari 99 ada konflik kemanusiaan. Nah itu semua yang membentuk Katong ini kan. Jadi Katong ini masa muda itu habis di konflik. Bisa dengar akan pun timeline waktu tuh memang. Nah Katong memang habis di konflik. Mungkin Katong generasi yang dahulu yang bisa hidup berdampingan, berteman tanpa ada sekat agama. Kalau Lebaran teman-teman ke rumah, kalau Natal kita ke rumahnya. Jadi itu yang kemudian tiba-tiba dia hilang, itu yang membuat kita agak terganggu juga. Gitu. Nah, tapi itulah ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Kita ingin kembali ke situasi itu. Gitu. Makanya mulai baca-baca buku seperti itulah yang membuat kita lebih kritis dalam. Artinya memang konsumsi literasi itu memang paling mempengaruhi Abang Rofik pola pikir pada saat itu abangnya. Nah, kalau dibandingkan dengan sekarang kan kita sudah jadi anggota DPRD. Nah,
nilai-nilai itu harus tetap kita jaga. Iya, betul. Ya. Nilai-nilai yang beta kan bukan politisi TikTok, bukan politisi medsos. Kau akan sampai di situ. Beta ingin jadi politisi pure, seorang politisi yang tumbuh dari bawah. Kalau orang mau mengenal beta, ya memang mengenal beta secara langsung. Iya, betul lah Bang. Walaupun tidak bisa kita hindari bahwa medsos juga penting. Dan beta juga harus akui bahwa beta besar karena media. Iya, betul. Karena pernyataan-pernyataan beta bukan sesuatu yang sifatnya seremoni yang beta lakukan atau sekedar orang bilang apa, tampilan. Iya, betul. Ingin jadi politisi. Cuma untuk branding betul. Untuk branding itu bagi beta, branding itu setelah kita benar-benar sudah menjadi seorang tokoh politik yang sudah mengakses langsung ke masyarakat gitu. Itu menarik. Jadi yang di branding itu ide kita, bukan face kita kalau beta. Betul, itu menarik ya Bang. Karena bisa sabrok Kak? Bisa, silakan Bang. Abang baru bilang kata kunci tuh, branding itu pada saat katong punya akses dan sebagainya macam. Betul lah Bang, beta rasa karakter itu yang bisa katong ciptakan kecuali katong punya jam terbang Abang. Akan katong di tempo waktu, di tempo proses, baru nanti publik yang kasih katong karakter. Gitu. Abang Rofik tuh yang ini. Seberusaha apapun katong menciptakan brandingan di medsos kayak Abang tadi bilang, bisa saja katong berusaha ciptakan. Tapi kan orang akan lihat ke dunia nyata, real life, pasti betul kerja, pasti betul kuasai masalah, kasih dan sebagainya macam Abangnya. Karena ini akan katong masuk, karena Abang itu ada salah satu anggota dewan. Untuk beta yang tahu, yang lain mungkin karena beta punya referensi tidak cukup luas di dunia politik Maluku Abang. Tapi yang beta lihat, Abang adalah salah satu dewan yang tidak takut sama media. Jujur saja Abang ditanya pendapat, berusaha dikonfrontasi, Abang bisa nge-cover itu, bisa cover Akang dengan jawaban yang bahkan masuk akal. Kadang berusaha dikonfrontasi dengan tokoh lain, Abang pun punya statement yang beta rasa ini boleh dibilang beta subjektif. Tidak menjatuhkan orang itu, bahkan berusaha. Bang, beta kadang-kadang sampai beta mau tanya, Abang belajar public speaking tuh di mana? Serius Bang? Karena semua anggota dewan saat ditodong mic on the spot bersedia. Mungkin Abang juga tahu. Karena itu yang beta perhatikan. Begitu Abang? Apa itu otodidak sekali? Iya, betul Bang nih. Beta dulu itu bisa bicara saya susah. Oh dulu mau bicara kasih pendapat aja. Susah. Nah itu karakter itu di branding itu semua itu di HMI. Jadi beta punya keberuntungan itu, beta punya pikiran diisi oleh HMI. Beta punya mental itu, karakter itu diisi di Mapala. Nah, jadi dua kutub kombinasi memang yang melengkapi beta punya keseharian. Jadi makanya beta itu tidak pernah berjanji kalau beta masih abu-abu. Karena janji politisi itu kan pasti dipegang. Betul. Kalau ada orang bilang politisi itu janji banyak parlente dan bohong, ya beta juga tidak peduli. Beta lebih peduli bahwa beta punya diri sendiri dalam berpolitik ini, bahwa selama beta sudah pastikan itu bisa jalan, beta akan janjikan. Tapi selama belum, masih abu-abu, beta tidak mau gitu. Karena beta punya keterbatasan. Betul. Karena anggota DPR ini tidak punya hak eksekusi. Hak eksekusinya itu ada di pemerintah. Dalam hal ini gubernur atau wali kota atau bupati. Si eksekutifnya. Kalau wali kota, bupati, gubernur berjanji wajar. Karena dia punya hak eksekusi diatur undang-undang. Yang pegang. Alat. Kita kan pegang mic. Nah, kekuatan mic kita ini kan tidak ada di ruang sunyi hampa, ada di ruang yang berisi. Beta bisa bilang, katong butuh aqua, tapi kan temannya bilang, aqua sih penting lah, katong butuh mineral lebih bagus. Betul. Ada yang bilang juga, Pristin ya bagus karena dia punya rasa apa gitu. Jadi tergantung kekuatan lobby kita, tergantung penguasaan kita terhadap sebuah materi yang kita perjuangkan. Jadi tidak semua itu bisa diperjuangkan hanya dengan
bicara saja, tapi juga dengan tindakan. Tadi lobby apa politik ini kan harus ada lobby-lobby. Karena kita sendiri di situ. Misalnya di DPR provinsi ada 45 orang, ada 45 kepala. Betul. Gitu. Jadi tidak bisa kita sendiri. Kita harus tetap melakukan komunikasi dengan kawan-kawan. Ya share lah. Misalnya teman-teman yang lain, kalau beta nih ada kepentingan sini bro, gimana ya? Kita sharing lah, aku bantu. Dan yang penting adalah semua sampai kepada tujuan kita, yaitu apa? Masyarakat di bawah menikmati apa yang telah mereka harapkan dari kita. Gitu. Katong sering pusing nih masalah katong diskusi, bahkan mungkin kadang debat, tensi tinggi dan sebagainya macam. Tapi kan katong semua satu visi di depan bahwa masyarakat yang akan dapat dia memfaedah. Betul. Bang, beta sangat tertarik karena jujur saja Bang, kalau katong ketik nama tokoh dewan, mungkin teman-teman bisa coba di rumah, di Google, yang keluar kadang masalah pribadi Bang. Ini jujur, jadi katong kalau mau tracking tokoh di Ambon tuh cara biasa ketik di Google, dia akan lihat apa yang menguasai berita hari ini. Abang punya tuh kebanyakan yang tadi beta bilang Bang, kebanyakan tuh isu keresahan masyarakat, dimintai pendapat dan sebagainya macam. Yang beta tadi bilang bahwasanya abang tuh bahkan kadang beta rasa kombinasi tadi Mapala dan AMI, abang tidak kaku dan dengan media, abang fleksibel, terbuka, bahkan kejadian yang beberapa tahun lalu waktu sebelum periode ini abang terima mahasiswa yang lakukan aksi dan sebagainya macam. Bang, yang tadi abang bilang 45 orang, semua 45 orang itu bisa melakukan itu Bang. Ya soal kesempatan. Ya teman-teman, kalau memang mereka mungkin tidak di tempat lain, tapi di situasi lain mereka juga bisa menguasai. Katong karena Katong lahir dari seorang aktivis, jadi Katong pernah ada di posisi adik-adik ada itu. Di dongeng. Kalau Katong kan tahu psikologinya, jadi Katong terima ya, udah ini mau bikin bagaimana harus diterima, bawa masuk ke ruangan. Karena dulu Katong juga berkeinginan gitu, semua ada ini, Katong harus datang masuk terima aja. Mereka ini kan datang ingin menyampaikan dong punya ide dan gagasan. Nah ini tempatnya, jadi datang bawa ide gagasan itu. Mereka juga tidak pernah memaksakan ide gagasannya harus segera direalisasikan, karena yang datang juga bukan orang yang tanpa isi kepala. Yang datang juga punya isi kepala yang harus Katong hormati, Katong hargai adik-adik itu. Kenapa? Karena Katong ada beberapa kita di DPR ini yang tumbuh dari sana. Katong boleh berkhianat terhadap itu. Katong harus menyaksikan bahwa dulu Katong di situ. Ini Rofik dewasa menghadapi Rofik muda. Nah, mereka ini bagian dari kita, dan keresahan itu, kegelisahan itu ya dimiliki oleh anak muda. Situlah fungsi sebagai mahasiswa. Dia harus punya kegelisahan. Dia ketika melihat sesuatu yang tidak beres, dia harus gelisah. Dan kegelisahan itu ya dia sampaikan dengan banyak cara. Bisa dia bikin dalam bentuk tulisan, bisa juga dia aksi dan sebagainya. Kita kira dong sangat membantu kita untuk mengkafir masalah-masalah yang di luar dari circle kita dapati. Gitu. Jadi kita kira tanggapi mereka seperti itu. Kalau ada yang anarkis ya biasa. Ya kan Katong dapat materi dasar demonstrasi nih kan, ketika ide tidak ini kan bakar ban apa itu biasa aja. Biasa selama tidak ada fisik kan, tidak ada fisik. Kalau dilempar sedikit pakai botol aqua biasa saja. Nah, itu tidak boleh dikekang gitu. Itu tidak boleh lalu pakai lapor polisi apa buat mereka, nggak boleh. Karena nanti mati itu demokrasi. Mati itu demokrasi. Kalau kritis, kekritisan mereka, lalu kalau kita lawan dengan tangan hukum kepada mereka, itu nanti mati demokrasi. Tidak ada lagi yang mencek and balance kita. Betul. Fungsi kontrol itu ada di masyarakat. Betul. Mas, tadi kata kunci Abang Rofik baru bilang tuh, mahasiswa kalau ada keresahan tuh kayaknya ada yang salah. Dia harus gelisah. Iya betul Abang. Kalau mahasiswa tidak gelisah, berarti dia tidak jarang membaca. Dia tidak berproses selama dia jadi mahasiswa itu sendiri Abang. Dia sering compare ilmu yang dia pelajari dalam ruang kelas. Setidaknya buku yang dia konsumsi dengan realita yang terjadi di masyarakat. Jadi mahasiswa itu status yang benar-benar sangat mulia. Karena yang maha itu
Cuma mahasiswa dan maha dan Tuhan. Betul. Yang lain tidak ada yang maha. Ya. Maka kemahaan itu harus dijaga. Iya, betul. Kredibilitasnya, integritasnya. Nah, bagaimana cara menjaganya? Ya intelektualitas dia harus kuat. Gitu. Bagaimana dapat dari sana? Kan tidak selamanya dapat di ruang kuliah. Dia dapat dari buku, dari diskusi, mendengar ceramah dan sebagainya, belajar. Jadi begini. Kalau beta berprinsip, lebih baik tahu banyak tentang sedikit daripada tahu sedikit tentang banyak. Nah, itu repot. Nanti katong so tahu jadinya. Betul. Nah, kalau katong seng tahu, beta kalau seng tahu, beta panggil beta pada ada yang tahu. Ya memang dia pun disiplin situ. Kita panggil dia. Beta minta dia coba jelaskan menurut ente bagaimana. Jadi jelasin gini. Termasuk bagaimana cara menghadapi media. Betul lah, Bang. Kan ada senior-senior juga kan banyak yang punya media apa sebagainya. Beta sering diskusi gitu. Jadi yang penting pertama dalam statement kita itu tidak ada dalamnya sara, tidak ada tidak senggol area itu tidak menjustifikasi orang, ya kan? Tidak usah menyebut nama orang, betul. Ya, karena antara manusia dan manusia itu tidak personal pribadi masa mau dipublikasikan. Betul. Tapi kalau manusia yang memiliki jabatan, yang kita kritik adalah kebijakannya karena jabatannya, betul. Itu bukan karena orangnya. Kalau karena orangnya itu urusan dia dengan Tuhan, urusan dia dengan yang lain. Kalau mau nasihati dia, kita tidak punya kompetensi untuk menasihati dia. Mari kita berperang konsep, ide, gagasan. Betul. Sampai di situ aja. Betul. Cukup, tidak usah menyerang pribadi sampai ke pribadi orang. Nggak boleh, itu dia punya hak asasi, kita tidak bisa. Kalau ada sikap pribadi dia yang melanggar hukum, urusannya sama polisi. Kayak kan jangan kita campur adukan. Itu tadi beta tidak pernah mencampur ambil adukan. Personal tidak pernah, tidak ada urusan personal sama siapa. Urusannya adalah ketika kebijakan Anda itu menurut beta, mungkin menurut yang lain benar, menurut beta salah, menurut beta tidak benar, ya beta kritisi. Beta istilahnya beta lakukan beta pun kewajiban. Di samping itu beta kasih hak untuk dapat counter narasi. Kan harus katong uji tuh narasi itu. Kan beta dibayar untuk begitu. Betul. Ya kan? Masalahnya kadang banyak orang tuh yang siap begitu dikasih counter narasi. Tapi tadi beta mau ada salah satu hal menarik. Abang bilang lebih baik tahu bagaimana, Bang? Tahu banyak tentang sedikit. Tahu banyak tentang sedikit daripada tahu sedikit tentang banyak. Itu kalau bahasa beta tuh Abang, bukan masalah seberapa banyak tapi seberapa dalam. Tuh Abang tuh. Itu seperti itu sudah. Iya, tuh. Maksudnya kalau kata cuma tahu permukaan juga. Kalau kata tuh sedikit banyak, tahu banyak, tapi sedikit aja. Itu tahu namanya. Tambah pola kan jadi kalau sing tahu ya sing tahu saja, belajar. Betul. Sing salah bilang beta sing tahu kok. Nanti kita akan belajar dulu. Kan manusia ini kan sempurna. Masa saya mau tahu semua kan? Cuma karena kadang-kadang sudah dianggap toko, Abang, akhirnya kayak paksa. Kan kalau Aristoteles disuruh hitung matematika kan saya bisa. Oke, kembali Bang. Tapi ngomong-ngomong, tadi Abang selesaikan pendidikan di Makassar pada tahun 2002. Ya. Langsung hijrah balik ke Ambon atau balik ke Ambon. Lalu Abang mulai berproses karena kadang sempat ngobrol-ngobrol di kedai Abang bahwasanya Abang langsung terjun politik pada saat itu ya Abang ya. Kita ini sih yang cita-cita. Yang pikirin ini barang sama sekali. Beta itu kan dulu itu pikir sederhana saja. Itu beta karena di Arslober itu ada pesantren ya, anggap aja pesantren. Tapi itu dia, jika katong sekolah di sekolah umum pagi, berarti jam 2 katong pulang sekolah, jam 2 katong masuk di situ. Namanya Al Khairat. Al-Khairat udah besar di sekarang Ustadz Ikram yang itu teman-temannya itu Ustadz Fahri yang sekarang Bupati, Ustadz Gab, itu ada beberapa teman-temannya, katong ikut itu. Wah, berarti Abang dong tuh memang ada irisan sedari kecil Abang ya? Iya. Tapi kita menghormati. Iya. Bang Fahri, itu ketahui Bang Gab. Beta kan tinggal di rumahnya Bang Gab. Walah. Di Arslober itu kan. Si banyak orang yang tahu ya. Nah, temannya beta bilang itu kan Bang Gap sepupu. Oke.
Itu dari SMA. Oke. SMA sudah ikut itu. Jadi begitu kuliah balik ke Ambon. Ya. Beta dulu tuh pemikiran cuma sederhana saja. Karena setiap hari ke sekolah lewat depan kantor agama. Kantor kan kantor agama dia. Iya, betul. Kantor agama, lalu semua kantor. Jadi mau jadi ASN aja apa ya? Iya. Kerja kantor agama saya. Hidup biasa-biasa gitu. Nah, tapi semua itu berubah setelah tadi jadi aktivis mahasiswa. Iya. Mulailah beta 2002 itu pulang ke Ambon. Kan sudah sarjana nih. Iya. Nah, kebetulan orang tua udah bikin warung di Talakit. Iya. Warung. Masih bantu-bantu bapak sama mama di warung. Nah, yang merubah ini satu saat itu HMI cabang Ambon itu ada ini mau melakukan konferensi luar biasa. Gitu. Nah, karena banyak sekali kader-kader HMI yang eksodus, maka beberapa yang masih ada untuk menjaga keberlangsungan pengkaderan di HMI kita dipanggil. Nah, itu Bang Nasid Marasabesi itu panggil. Mau beberapa kita yang sekarang udah hebat-hebat. Panggil kita untuk mari ketemu sama-sama. Belum beliau itu ketua Batko waktu itu. Marilah sama-sama ini cabang mau diperbaiki. Kalian masuk dulu untuk minimal melakukan proses kaderisasi. Kaderisasi agar mengembalikan lagi komisaris-komisaris yang sudah hilang. Nah, ini setelah itu Bang Umar Desi jadi ketua umum HMI, beta masuk di sana sebagai ketua bidang, ketua bidang PTKP. Nah, udah. Tapi kita bilang Bang, 1 tahun aja Bang ya. Biar katong ini kan. Jadi kita dari Batko dipanggil ke Batko, lalu diturunkan lagi di cabang. Mulai kita waktu itu 1000 kader HMI yang istilahnya tertib lembaga ulang lah ini. Mulai lahir komisariat. Setelah Bang Umar, saya lanjutkan dulu 1 tahun lagi. Kita Bang, aduh, katong ini harus cari hidup Bang. Udah, hanya di konferensi itu. Beta didorong teman-teman komisariat nyalon jadi ketua umum cabang 2004-2005. Nah, pas itu tuh jadi ketua umum HMI udah punya legitimasi sebagai seorang ketua umum. Nah, situ semua yang beta pelajari beta beta praktekkan gitu. Bagaimana sebagai seorang pemimpin dalam situasi konflik seperti itu masih panas-panasnya. Oh, masih panas, Abang. Tetap sosial kita bangun dengan kawan-kawan GMKI. Kawan saya di GMKI itu ada Jonathan Kainama, sekarang pengacara. Ada Franz Medwear, ada waktu itu Bang Umar itu masih ada Bang Stanley. Ada itu game ini Kakak Ben Hur. Nah, kalau mereka ini jadi karena memang kita ini memang hidup di memang pengirisan angkatan tahun itu tuh memang. Kalau Pak Ben Hur di atas. Dia sama Bang Umar. Jadi, tapi eranya masih sama lah. Ada Hanuk Mandako, Stevi Milai yang sekarang ini. Kita baru tahu. Itu memang asli katong sama kaki babu tuh. Nah, makanya anak-anak itu, katong itu masih sampai sekarang masih berkomunikasi. Nah, jadi dari situlah. Nah, setelah dari ketum HMI diminta waktu itu maju ketum Batko, tapi udah nggak mau kita. 2004 masuk di KNPI zaman Bang Sam Latukonsina. 2004, 2005, 2006 masuk KNPI, 2008, 2009 pileg. Tapi kan kita udah matang di Nah itu sudah, taman-taman itu sudah itu yang ada di KNPI itu. Kumpul lah gitu. Nah, sekarang sudah hebat sekarang kan. 2006 itu ya, mau jadi pengusaha. Karena kita berubah itu harus jadi orang kaya. Maka kita bikin perusahaan satu ada. Nah, dapatlah pekerjaan biar kecil-kecil. Nah, tapi setiap keuntungan dari situ kita sisihkan. 2,5% bagi-bagi buat orang-orang tidak mampu itu. Tapi beta yang bagi, biasa beta suruh beta teman-teman bagi. Lama-lama kita pikir ada usulan tuh. Gimana kalau zakat itu dia produktif? Karena kalau katong kasih satu orang 50.000 zaman itu kan habis tuh. Langsung habis. Mana kalau katong bikin zakat produktif? Mana tuh? Ente uang berapa? Kalau ada bantu orang yang jualan nasi kuning kah? Jualan ini itu kasih 250.000 bisa tuh. Nah, gitu. Nah, mulailah itu. Artinya katong berzakat di area-area yang produktif memang. Nah, ditambah di Aslobaran susah air waktu itu kita pikir air. Nah, teman-teman
coba katong bikin air biar kecil sedikit gitu. Jadi dari perigi pakai mesin dap saja itu tarik bagi ada 10-20 kakak yang setengah mati pakai dap itu. Belum ada pikiran apa-apa. Nah, nanti Pak Sarif panggil minta calon dari P3. Karena kita bapak mama semua kan P3, jadi udah dipanggil calon dari P3 2008 gitu. Masuklah di pengurus P3. Zaman Bang Afras ketua. Beta masuk di DPC P3 Kota Ambon. Masuk. Nah, beta pikir waktu itu ya udah dapil Sirimau lah, ya kan? Biar sudah area Muslim besar kan? Nah, cuma waktu itu diminta dari jangan, karena P3 tidak ada kursi di dapil Nusa Niwe. Jadi Rofik masuk dari sana aja. Jadi dari Nusa Niwe nih. Beta hitung sudah. Kalkulasi nih. Ya, beta kalkulasi Nusa Niwe ini kan. Nusa Niwe, ya beta lahir di Talake. Tinggal di Talake, pernah tinggal Silale, besar Pohon Mangga. Adalah. Sudah. Datanglah beta. Waktu itu beta belum pastikan iya atau tidak. Naik ke Airflower ketemu kawan-kawan nih. Teman. Sudah kawan, Ale maju aja. Beta bilang beta punya senjata tapi pun peluru. Tong bilang sudah katong ini senjata le peluru lah sudah. Katong sudah ini. Kalau badan-badan sudah. Waktu itu kan P3 nggak ada kursi di situ. Ada kursi. Waktu itu ranting-ranting sudah banyak yang hilang kan. Tinggal satu orang itu aja PAC waktu itu Ali almarhum tuh Ali Saimima. Ya sudah. Oke, kita maju dari sana. Kita kasih nomor urut 1 dari sana. Banyak orang lalu pesimis, masih bisa dapat kasih itu. Itu orang, tapi kalau abang sendiri? Iya, kan anak yakin. Yakin, anak berusaha. Dan anak yakin. Perkara hasil itu nanti. Iya tuh. Taruh di langit saja. Nah, waktu itu kan partai banyak tuh. Orang bilang, wah partai banyak tuh, saya mungkin jadi tuh. Justru kita melihat kelemahan sebagai kekuatan. Partai banyak ini yang punya kemungkinan besar probabilitasnya kata jadi. Karena suara pasti kan terbagi-bagi. Nah udah, mulai minta hasil pemilu. Kan beta tahun 2004 itu pernah jadi Panwascam. Panwas kecamatan. Jadi beta 5 tahun kemudian beta calon anggota DPR kan. Jadi beta minta dapat data tentang hasil pileg 2024. Kan? Kursi terakhirnya berapa tuh beta itu? Hitung. Kursi terakhir waktu itu ada cuma 1.000 lebih lah. Beta wah kalau 1.000 lebih. Pada saat 1.000 sih? Ya 1.000 lebih tuh. Beta kan jadi waktu itu 1.700 ya? Iya bang. Hampir 2 kali lipat. Jadi 1.700 itu suara terbanyak ketiga tuh. Nah orang yang benar-benar mendukung beta selain beta keluarga itu ya Bang Samla atau Konsina. Itu orang yang benar-benar tuh mendukung bukan cuma dengan mulut. Gitu. Pemilu hari pertama ya sudah beres. Iya kawan. Pertama kan sudah beres. Jadi adik-adik AMI itu kan ada semua di semua desa kampung itu kan semua itu ada di sana kan. Jadi dong aku bantu bang ini hasil ini bang ini hasilnya. Sudah alhamdulillah jam 6 sore udah 1.500. Beta lihat pribadi abang karena beta tuh kadang suka perhatikan orang tuh dari salah satunya tuh dari loyalitas abang. Abang punya partai pertama dan alhamdulillah sampai sekarang masih di partai yang sama, di perahu yang sama. Orang-orang yang punya kesan dalam abang penghidup, abang nyaris hafal semua nama sampai sekarang. Abang sadar atau seng tadi sambil abang storytelling, abang ceritakan, abang mention pun nama satu-satu. Terus bahkan yang ada irisan pun yang berjasa abang mention satu-satu. Beta rasa dari segala bahan yang abang bicara tadi itu mungkin beta punya penilaian abang ya, tapi beta rasa abang tuh orang yang menomorsatukan loyalitas. Beta salah kasih abang? Beta selalu mengingat dan menghormati setiap kebaikan yang orang berikan kepada beta. Karena kata harus menghormati itu, karena kata bisa seperti ini karena juga ada tangan-tangan manusia, tangan-tangan mereka. Jadi semboleh dilupakan biar sekecil apapun, itu semboleh dilupakan. Dan selalu ingat
dan ketemu pun cara untuk bagaimana membalasnya. Nah, itu. Jadi bagi beta ada beberapa orang yang punya partisipasi dalam beta punya proses yang mungkin bisa beta balas dong kebaikan. Tapi beta yakin dong juga sangat bangga kepada dompong taruhlah anak didik yang tetap menjaga nama baik gitu. Kira-kira begitulah. Memang ada story yang tidak bisa beta ceritakan. Tapi beta tunjukkan kepada dong bahwa beta loyal terhadap mereka, dan beta diuji berapa kali loyalitas. Beta bisa tetap ada dalam menjaga loyalitas itu. Soalnya karena abang punya keluarga tuh, maksudnya cara mendidik abang dong tuh bagaimana? Gimana ya? Didikan bukan cuma Rofik kayaknya. Zaman ketun dulu itu memang dididik itu memang mau bilang keras, memang begitu. Didikan VOC. Didikan kenil itu. Ya mungkin beta bapak ini karena waktu masih lahir dari keluarga yang berada, ya kan, jadi hidup dalam kecukupan. Nah, mungkin setelah itu beliau merasakan, ternyata hidup dalam kecukupan ini ketong besar juga tidak selamanya ketong bisa sukses. Betul. Jadi beta puan anak itu beta siapkan dia susah sekali supaya dia ketong ajar kenyataan hidup nih. Nah, supaya saat dia hidup sendiri nanti dia tahu bagaimana saat susah, bagaimana saat senang. Kaget juga. Ya, jadi seng kaget senang juga, tapi susah juga seng kaget. Jadi begitu. Kita cuma Antos yang pernah bilang sebagai seorang ayah, tapi sebagai anak yang sudah tumbuh, betul sadar bahwa memang ketong beliau sepertinya menyiapkan ketong untuk menghadapi era yang ketong hadapi hari ini. Nah, jadi tantangan hari ini, kita kira ketemu terlatih untuk mental memang udah siap. Makanya beta puan anak juga beta didik ya seperti itu. Itu akan menghadapi zaman yang berbeda dengan beta. Begitu. Makanya kesimpulannya mereka mendidik kita untuk siap menghadapi tantangan masa kata orang. Jadi agama dikasih kuat, lalu kemudian adab dikasih. Jadi beta bapak itu setiap lebaran itu pasti untuk bawa katong keliling tuh, jalan keliling ini keluarga gitu. Betul. Bawa tuh. Nah, sekarang baru beta paham manfaatnya gitu. Betul, karena beta mau tanya, abang punya cara mendidik anak di rumah tuh bagaimana? Sebenarnya anak-anak ini intinya di ibunya. Jadi beta tetap masih pakai paradigma lama itu. Jadi tapi di orang bilang modifikasi sedikit supaya terkesan lebih ini. Makanya beta puana yang satu beta taruh di pesantren. Tapi beta sing maksa. Sing paksa. Jadi tanya dia mau sekolah di sekolah pesantren. Atas keinginannya. Beta bukan soal pesantrennya, soal kan zaman ini kan bully-bullyan, ini kan orang seluruh Indonesia datang satu tempat itu kan anak-anak apalagi kan, dan datang dari latar belakang yang berbeda, budaya berbeda dong. Nah ada pesantren di Wakal. Betul. Gitu. Yang penting dia basic tentang agama, adab diajar di rumah kan. Betul. Adab kan ketong ajar di rumah, ibu ajar, kita ajar itu, salim, tangan itu penting. Nanti dia tumbuh besar, yang penting dia punya perangkat lunak siap. Betul. Nanti dia sendiri yang tidak akan didik beta anak kayak begini, karena beta punya kekuasaan walaupun kecil ada. Beta saya mau ada yang bilang sih beli tanah sekali bikin rumah per anak, kalau saya mau siapkan gitu. Jangan Betul. Dia tumbuh aja sendiri, dia beli dia rumah sendiri, dia sendiri yang tahu bagaimana. Dia sendiri yang bikin dia rumah berapa. Saya bikin rumah itu sekarang ini. Orang tua Saya bikin rumah sekarang dia hidup di tahun 2020. Banyak tuh. Rumah sih kayak begini. Kayak dulu mungkin orang tua punya motor atau mobil atau tombol dong larang dong kalau mau besok kerja lah balik kampung sendiri. Memang dulu begitu kan. Bapak pada harus tidur lah, atau pencuri kunci lah, atau lari ya. Ada beberapa isu, kita yakin abang juga ikuti, karena di media sosial, di media mainstream semua dong bahas akan tentang dunia tambang abang. Menurut abang pandangan tentang isu yang sekarang ini lagi dibahas terus nih. Jadi kita
Mau bicara begini, kalau kau nonton film-film fiksi, buatan Hollywood misalnya, perang ke depan itu adalah perang sumber daya alam. Katong mau tidak mau, suka tidak suka, satu saat itu kebutuhan sumber daya alam itu akan habis, mengikis. Dan akan terjadi perang untuk perebutan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam yang mengatur hajat hidup banyak orang itu paling banyak di Indonesia. Iya, betul. Katong penghutan ini kan jadi penyuplai O2 terbaik untuk dunia. Gitu. Hari ini banyak yang sudah di belakangan dieksekusi juga. Kejadian-kejadian yang terjadi sekarang ini soal kebijakan pemerintah yang menurut beta dia harus berpihak kepada kepentingan masyarakat. Jadi bisa kita mengeksplorasi tapi jangan eksploitatif. Hanya kalau kita mengeksplorasi itu tetap ada efek ekonominya, terutama lingkungan, ya kan? Jangan sampai isi tambang diambil, setelah selesai pergi meninggalkan sampah tambang itu, dan itu sudah terjadi di beberapa tempat karena ketika katong mengambil isi perut kan dia merubah metabolisme bumi. Jadi kayak di Belitung, lama-kelamaan katong bisa mengalami bencana, padahal katong saya menikmati hasilnya. Lintas sebagai pemegang kekuasaan absolut itu, dia harus punya standar terhadap hal-hal seperti itu. Kapan sih katong akan bertahan dengan nikel, dengan ini? Kapan? Sampai kapan gitu? Kalau 10, 20 tahun, 30 tahun, bahkan 100 tahun habis, lalu anak cucu kita gimana? Nah, itu yang harus katong pikirkan. Nah, jangan katong sampai kelihatan sudah sekarang besok udah kiamat gitu, besok sudah tidak ada generasi. Nah, disitulah sebenarnya tugas pemerintah. Nah, cuma sekarang ini kondisi kita hari ini government pemerintahan ini dikuasai juga oleh kapitalisme tadi, ya kan? Perwakilan investasi. Karena katong saya bisa pungkiri bahwa setiap pergantian pemerintahan itu di sana pasti ada transaksional. Jadi oleh transisi tetap ada transaksional. Nah, transaksi itulah yang sebenarnya kemudian tidak bisa kalau tidak bisa dikelola dengan baik, itu dampaknya beberapa kasus yang kita dengar hari ini, Raja Ampat yang muncul luar biasa viralnya. Itu kan kalau memang benar itu, berarti itu benar-benar pemerintah udah tidak mempedulikan lagi bahwa di sana itu orang hidup bukan dari nikel, kan orang hidup dari wisata bahari. Tugas kita adalah memberikan masukan yang benar-benar dia berdampak pada keberlangsungan lingkungan kita, keberlangsungan hidup anak cucu kita. Karena kita ditugaskan untuk menjaga ini bagi anak cucu kita, biar dia terus diberikan estafet sampai selesai. Tapi kalau kita rakus, kita tidak mempedulikan itu, ya suatu saat bahaya gitu. Nah, misalnya di Maluku Tenggara, nah, itu kan teman-teman sudah di DPR udah mulai melakukan tugas-tugas mereka untuk mengundang, mengevaluasi, ini apa sih yang akan dibikin di sana, apa sih yang sebenarnya terjadi pengambilan pasir di sana. Nah, kita sudah diinstruksikan oleh pimpinan DPR, masing-masing komisi yang terkait di sana harus melakukan pertemuan-pertemuan untuk ada pada satu keputusan nantinya. Nah, tapi di sana itu kan masih ada pemilik lahannya dan sebagainya. Nah, beta kira beta himbau sajalah, karena masyarakat di sana, orang di sana, Tenggara itu masa depan Maluku, Tenggara Raya masa depan Maluku. Ada gas alam di sana, ada mungkin saja ada nikel di sana, dan sebagainya. Lautnya itu juga laut yang kaya. Sebenarnya tanpa katong menjual tanah pun, katong hidup dari laut saja yang ada di Maluku Tenggara, kita udah kaya. Itu gitu. Makanya Pak Gubernur bersama-sama dengan DPR itu kan kita minta agar
peraturan Menteri Perikanan itu, perikanan ya, soal bongkar muat di laut itu dihilangkan. Dia harus bongkar muat di pelabuhan. Biar kita bisa tahu dong. Kalau di laut ya orang kabawa loko mas katong sen tahu kan. Betul. Cuma ikan. Karena isi laut kita ini kan kaya gitu. Jadi sebenarnya kita ini laut aja kita udah cukup. Dan katong pun daerah yang dapat manfaat karena yang jadi pelabuhan singgah dan sebagainya macam. 37% Pak itu. Iya, betul. Itu aja. Negara tidak usah kasih apa-apa. Itu. Sekarang misalnya nikel yang diambil ada di SBB ada sini Pak. Ini kan belum emas diburu kan, yang kerusakan lingkungannya sudah cukup. Ini sebenarnya harus ditata kelola baik-baik lah. Kita sudah tidak bisa lagi menghalang-halangi investasi, tapi investasi itu harus ramah terhadap lingkungan. Ada ini perintah belum bikin ini udah proses. Jadi tergantung kebijakan pemerintah. Hanya saja seluruh izin pertambangan itu di pusat. Ini yang lagi dibahas terus. Lempar bola panas sih. Dari daerah, apalagi kabupaten kota itu hampir nggak ada. Provinsi itu gubernur cuma memberikan rekomendasi. Rekomendasi aja untuk ini. Tapi izin prinsip, izin lingkungan, IUP dan sebagainya itu debat panas semua cuma di area itu, Abang. Yang daerah bilang kan diketuk di pusat, yang pusat bilang ya atas rekomendasi daerah lah. Nombok melanggar di sekitar situ saja. Rekomendasi ini kan sifatnya hanya merekomendasi. Rekomendasi itu bukan sesuatu yang final. Kalau pemerintah di pusat merasa ini tidak boleh kan? Tidak boleh. Yang bisa istilahnya. Karena investor tidak bisa membongkar lahan karena hanya bermodalkan surat rekomendasi. Yang bisa. Ketuk dulu. Jadi memang soal itu agak sekarang lagi viral. Kita berharap jadi pelajaran lah buat bangsa ini ke depan agar lebih berikhtiar terhadap investasi kan. Latar belakang keterkaitan dengan organisasi, Abang berproses juga dan sebagainya, semua akan cari kambing hitam. Siapa yang disalahkan dan sebagainya macam. Muncullah nama Pak Bahlil dan Abang orang berproses. Pak Bahlil juga begitu dan sebagainya macam. Melihat dia sebagai sosok tokoh. Ini betul pertanyaan kunci di belakang saudara Abang. Kasih Abang pendapat Abang. Ya, Bahlil itu kan tidak jadi dengan sendirinya. Bahlil itu berproses seperti kita lah. Dari bawah, benar-benar Bang Bahlil itu ditempa betul-betul lah. Baik oleh lingkungan, oleh alam, oleh apa aja. Betul. Sampai dia tumbuh menjadi tokoh hari ini. Artinya Ketong ini saya tahu ya bagaimana apa izin apa itu gitu-gitu. Prosesnya kayak gimana ya? Tapi Bahlil sebenarnya terlepas dari situasi yang ada harus dijadikan sebagai seorang anak muda dari timur yang bisa menembus ruang-ruang kekuasaan yang dikuasai oleh Jawa sentris, segelintir atau Barat dan Tengah sentris lah. Mau Bahlil itu dari Papua ke, mau dari Banda ke, mau dari mana ke, tapi dia telah mendeklarasikan dirinya dari Papua dan dia mewakili Indonesia Timur dalam setiap pernyataan beliau. Sebenarnya satu hal saja bahwa kalau Bahlil bisa, semua orang bisa. Kan semua orang bisa. Artinya ada yang mungkin. Artinya impossible is nothing. Betul. Dan Bahlil sudah menunjukkan itu. Kalau Katong ini kan aras lokal Pak, tapi Bang Bahlil itu dia menembus aras nasional, bahkan internasional kan. Gitu. Dengan orang yang tumbuh dari sebuah kampus yang bahkan menurut dia tidak digogel, tapi dia bisa bicara dengan Perdana Menteri Malaysia, dia bisa ketemu dengan Menteri Rusia. Investasinya gila Pak. Artinya dengan kejadian proses Bang Bahlil ini hanya membuat anak-anak yang muda yang kuliah di pedalaman juga tidak perlu khawatir. Kan? Jadi kita kira kita harus belajar dari sisi itu. Prosesnya. Itu. Soal apa peristiwa yang terjadi hari ini buat beta, tidak semuanya harus diletakkan di pundak satu orang. Dia
Karena bernegara ini kan tidak hanya satu orang. Betul. Ya kan? Dan orang yang kita salahkan juga yang di hari ini yang itu anak buah, ada bosnya. Ada hierarkinya, Pak. Kira-kira gitu. Nah, jadi kira-kira ya ini proksi, ada macam-macam. Dalam dia beliau ini ada dalam satu dunia yang pertambangan ini. Ya, isinya mafia banyak gitu kan. Ada yang suka dengan beliau, ada yang pasti tidak suka ada saja, dengan beliau. Jadi orang lalu mencari-cari, menghubung-hubungkan dan sebagainya. Saya kira itu resiko. Dan kita percaya karena beliau tidak jadi instan. Iya, betul. Dia tumbuh betul kaki babu dari bawah lah sampai hari ini. Kita kira hadapi ini. Walaupun tidak dekat, tapi karena beta merasakan berproses di proses yang hampir sama. Cuma katong baru sampai di aras lokal, beliau sudah tembus aras nasional. Ini jadi sebenarnya jadi katong punya semangat. Betul lah, Bang. Ada role model baru di depannya nih. Masa dulu bisa kita nggak bisa, kira-kira begitu. Betul lah, Bang. Nah, mestinya itu yang diambil. Itu katong bahas konteks tentang dia berproses ini. Soal di tambang ada yang ada orangnya di dalam. Itu nanti katong bahas di konteks lain. Itu tapi spirit. Kan mungkin juga mereka yang menjadi seperti itu melakukan hal yang sama, gitu kan. Tapi dia bisa di sana itu kan juga sangat luar biasa kan. Kalau kata mulia yang dekat dengan presiden baru Jole Mena sama Bahlil Lahadalia kan dari timur ya. Karena yang bisa duduk samping Soekarno cuma Jole sekarang Mena. salah satu toko kunci kunci pemenangan dari Gunung Jokowi Api pemenangan Prabowo juga kan. Nah, cuma memang harus dengan peristiwa ini kita sarankan Pak Bahlil, Bang Bahlil juga harus mengevaluasi gitu kan. Harus berevaluasi, berikhtiar lah karena ini dia tidak muncul dengan sendirinya kalau betul. Lalu ada kekuatan-kekuatan yang beta prinsipnya begini tadi tuh. Beta melihat beliau sebagai orang yang bisa menembus dominasi. Yang selama ini kita anggap itu agak susah. Tapi dia bisa mungkin. Dia membuatnya menjadi bisa. Mungkin. Jadi politik itu ketidakmungkinan yang dimungkinkan dan kemungkinan menjadi fakta itu dia memungkinkan dia menjadi fakta. Oke, Bang, terima kasih waktunya. Katong bicara yang lama ternyata. Beta harap Abang masih tetap menjadi Abang Rofik yang tetap peduli dengan isu. Membahas isu dari dalamnya bukan karena yang dari tadi seng ini konten seng. Katong tunggu orangnya bahas karena tahu istilahnya begitu. Kata beta selalu akan tunggu tanggapan dan sebagainya macam. Semoga teman-teman kader-kader HMI, teman-teman mahasiswa mungkin beta saya bilang harus, tapi kalaupun punya passion jadi politisi, punya keinginan menjadi anggota dewan, harus berproses, Abang. Karena itu wajib, karena menjadi anggota dewan itu bukan karena kalau beta berpendapat menjadi anggota dewan itu harus ada passion di situ. Abang bayangkan merumuskan satu butir saja bisa semalaman. Itu kalau sing passion Abang, dia bakal pulang ke Sting. Betul tuh Abang tuh. Dia sih akan mau bikin Sting mati diri akan dulu lama akhirnya itu. Nanti yang bakal dibahas di media tentang kehidupan pribadinya dan sebagainya macam. Padahal yang kita tunggu tuh dari ruang rapat pas keluar bicara apa ini. Itu jadi teman-teman yang aktivis dan mahasiswa tetap berproses, peduli saja dengan isu-isu di sekitar. Insya Allah Bang kita sampai tetap jumpa gelisah. Tetap gelisah. Kalau saya ngerasa agak susah juga itu. Oke Bang, sampai jumpa di konten berikutnya. Guys, punya banyak flavor, punya banyak grace. Level macam behavior, jangan lupa kawai. Butakan faith, makali never. Cukup sekali, sekali for neighbor that I rise.